Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke dalam materi tersebut. 3. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Hakikat perlindungan hukum. Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian perlindungan hukum antara lain sebagai berikut. A. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. B. Menurut Philippus M. Hartjord, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari segala hal lainnya. C. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan. Dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 2. Hakikat penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum juga disampaikan oleh sejumlah tokoh antara lain sebagai berikut. A. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial, dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan. B. Penegakan hukum menurut Jimli Asidiki adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Jimli, penegakan hukum dapat dibedakan dari subjek dan objeknya. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan dalam arti luas maupun sempit. Adapun ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya, penegakan hukum mencakupi arti yang luas dan sempit. B. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Melalui perlindungan hukum, hukum dapat menjalankan fungsinya, yakni setiap hak dan kewajiban masyarakat dapat berlangsung secara adil dan tertib. Dasar perlindungan hukum Indonesia tertera dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita bisa melihat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 1, yakni segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Di Indonesia, salah satu contoh perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Isinya meliputi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Penegakan hukum sendiri menurut Sudarto dalam AHANKO 2012 dapat dilaksanakan dengan dua cara berikut. 1. Upaya preventif. Upaya pencegahan penegakan hukum ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. 2. Upaya represif. Upaya represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh operator penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu sanksi pidato yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum menurut Pak Subekti dalam buku-bukunya Dasar Hukum dan Terjadi Pengadilan 1983, hukum berkaitan dengan mengabdikan diri kepada tujuan negara. Pokoknya adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan hukum yang mengadakan keadilan dan ketertiban.
Kondisi yang terjadi apabila perlindungan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, antara lain sebagai berikut. Terciptanya supremasi hukum. Pengertian supremasi hukum adalah hukum yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sutandio Widyo Subroto menyatakan bahwa supremasi hukum merupakan upaya untuk menempatkan dan menegakkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk penyelenggaraan negara. B. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Subekti, tujuan dari hukum tercapai apabila hukum tersebut dapat mengadakan keadilan. C. Menjamin masyarakat yang tertib. Jepan Khan dalam bukunya menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kepentingannya masing-masing. Memang dalam masyarakat terdapat beberapa kaidah seperti agama, kesusilaan, dan kesopanan. Di sini lain, menurut Surjono Sukanto, perlindungan dan penegakan hukum tidak serta menyerta terjadi. Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. A. Hukum. Unsur-unsur dalam hukum antara lain perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Idealnya tidak bertentangan. Penegakan hukum. Para penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. C. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain sumber daya manusia, organisasi, peralatan, dan keuangan. D. Masyarakat, yakni faktor lingkungan dimanapun hukum tersebut berlaku atau diterapkan. E. Kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan sepatutnya mendasari hukum yang berlaku.